tidak melulu bangunan itu dia tertutup rapat gitu ya, dipagerin, di tembok gede kayak benteng sehingga bangunan publik namanya, tapi dia galak terhadap publik gitu. Nah, ini juga direncanakan melakukan penanaman pohon peneduh, peredam suara, penyaring bau dan sebagainya. Sorry mana ya? Nah, ini yang namanya bangunan tuh juga dia harus barrier free ya, diusahakan sebisa mungkin barrier free, maksudnya punya aksesibilitas, penyandang kursi roda juga punya hak yang sama seperti kita ya, dan pertimbangan akses gimana dia dari luar bisa masuk ke dalam itu dengan baik, dengan pencapaian-pencapaian ke tiap lantai sebisa mungkin itu juga dengan baik. Ini ada parkir sepeda, tidak ada basement kebetulan. Nah, mungkin masuk ke efisiensi energi ini juga mungkin sekilas saja. Jadi di dalam desain atau yang sudah terbangun sekarang ini ada skylight. Nah, efek dari skylight ini sebenarnya dia terhadap pencahayaan. Pengaruhnya terhadap apa sih? Pengaruhnya dia terhadap daripada grouping titik lampu atau pencahayaan yang ada di dalam bangunan. Maksudnya seperti ini. Nah, ini sedikit saja, di dalam bangunan ini juga ada ventilasi mekanis ya, tapi karena tidak menggunakan AC untuk kios-kios, dia hanya menggunakan fan ya. Fan itu dia fungsinya menyerap udara keluar, jadi ada dua tipe, ada yang masukin dari luar ke dalam, ada yang dia menyerap dari dalam keluar. Jadi seperti itu. Ya kayak gini lah. Itu juga di bagian fasad bangunan digunakan rooster-rooster yang dalam rangka membantu sirkulasi udara di dalam gedung. Nah, ini juga material-material yang digunakan itu direncanakan dia hemat energi. Contoh seperti lampu. Lampu itu digunakan yang LED yang bisa menghemat daya atau listrik hingga dengan 60%, dan dia ada sistem sensor. Sensor itu maksudnya kalau tidak ada orang yang lewat di situ, hitungan berapa detik bisa disetting nanti dia mati gitu. Nanti kalau ada orang datang dia nyala lagi gitu. Sama juga seperti eskalator. Eskalator itu juga pakai sensor juga. Jadi kalau nggak ada yang pakai ya udah dia mati. Nah, ini maksudnya grouping nih. Di dalam dua titik ini yang menjadi void, itu kan tadi ada skylight. Nah, akhirnya di dalam area itu kita minimalisir titik pencahayaan buatan dan kita fokuskan ke area lain yang memerlukan pencahayaan buatan di dalam satu koridor yang sama. Mana ya contohnya ya? Ya, ini tadi aku switch ya. Dilengkapi dengan dimmer dan sensor fotoelektrik. Lupa saya di titik mana. Tapi pada prinsipnya seperti itu ya. Dia di grouping lampu-lampunya sehingga area yang secara lux itu membutuhkan tingkat terang tertentu dari lampu, groupingnya akan difokuskan di situ. Jadi kalau ngikut RSNI sebenarnya kios itu dia ada batas minimum pencahayaan, jadi nggak boleh kurang dari sekian. Sama kalau kita baca gitu ya, kita baca atau kita belajar gitu ya, ruang pertemuan, masing-masing fungsi itu punya standar minimum lux atau pencahayaannya. Maksudnya apa sih ya? Maksudnya supaya secara secara mata itu juga kita ya nyaman lah gitu ya. Nah, ini mungkin standar yang dipakai ya. Ada ruang kalau untuk SNI itu ada ruang resepsionis, diatur nih ruang kerja itu berapa luxnya minimum, ruang gambar, ruang arsip, kamar mandi, dapur, gerasi, sampai dengan kios-kios itu masing-masing punya standar minimum pencahayaan sendiri. Ini sistem transportasi dalam gedung menggunakan eskalator dan lift. Mungkin secara perencanaan itu kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin kita bisa masuk ke dalam, nah ini efisiensi air seperti yang tadi, pada prinsipnya itu ada 2 sumber air memang, dari PDAM dan dari air hujan. Nah, dalam
praktek penggunaannya nanti, air-air yang masuk itu dia harus bisa diukur. Nah, itu kan sumber airnya PDAM, lalu ada air permukaan diolah, lalu air hujan yang diolah, lalu ada air daur ulang dari tempat wudhu. Sebenarnya ada satu lagi tuh, air dari kondensasi AC, tapi karena AC-nya cuman 2 ruangan, jadi tidak terlalu optimal. Itu dari sisi perencanaan. Kalau dari sisi pelaksanaan, nah mungkin ini sedikit lagi seperti ini, ketika teman-teman nanti berkecimpung dalam dunia konstruksi itu kan dia tetap apa namanya, ada acuan ya, acuan mungkin ada yang sebut KAK, ada yang sebut RKS gitu ya. Jadi RKS ini adalah yang RKS itu rencana kerja dan syarat. Jadi itu yang kemudian dia mengatur batasan-batasan atau standar-standar yang akan digunakan dalam proyek itu. Misalkan contohnya seperti ini. Kapasitas unit berdasarkan pada udara pendingin, kondensor 35 derajat Celcius. Refrigerannya tipe-tipe sekian. Atau misalkan contoh yang lain seperti ini. Penggunaan bahan material itu harus yang ramah lingkungan. Jadi di situ secara apa namanya, secara batasan proyek itu akan meminimalisir atau mencegah ya penyedia atau kontraktor itu untuk menggunakan material yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, kalau secara pengendaliannya, secara realisasinya itu, oke ini satu lagi mungkin pengolahan sampah ini juga penting kalau untuk bangunan ya, apalagi fungsinya fungsi pasar. Nah ini selain sistem, mekanismenya juga harus diatur. Kebetulan pasar Pariaman ini dia pasar kering yang barang dagangannya adalah baju ya, baju dan kain tekstil lah. Tapi tidak ada pengolahan, jadi sementara pengolahan limbah itu hanya limbah domestik yang berasal dari kantin yang di lantai 4 sama mungkin dari toilet. Nah, sistem sampah ini juga diupayakan diurai sejak dari hulunya ya. Target daripada bangunan gedung hijau ini kan merubah perilaku. Salah satu perilakunya misalkan ini kebiasaan orang memang ketika masuk kamar nyalain lampu, tapi ketika dia keluar kamar lampunya nggak dimatiin terus gitu kan. Itu kan itu kan habit sebenarnya. Habit yang tidak dibiasakan. Atau misalkan ini juga sering nih kalau saya lagi makan di restoran gitu ya, orang cuci tangan datang pas balik dia lupa matiin keran airnya gitu. Ini berhubungannya juga sama habit. Nah, habit-habit ini yang sebenarnya perlu kita rubah ya, apalagi sekarang kan manusia makin banyak gitu ya, penggunaan energi juga makin besar gitu ya. Contoh kayak di Padang ini aja kadang-kadang masih ada trouble mati lampu dan segala macam. Nggak tahu teman-teman di tengah atau timur mungkin lebih lebih dramatis lagi kali ya, itu seperti itu lah. Nah, ini mungkin form-form daripada alur daripada sampah. Ini juga perlu direncanakan oleh arsitek menurut saya. Jadi memang kemarin kan ada ramai juga tuh di grup ya, arsitek diminta untuk menghitung RAB. Kalau menurut saya arsitek itu pusing sekali nanti dia untuk membuat sistem yang seperti ini gitu. RAB biarkan saja nanti kepada orang sipil. Meskipun kalau mau paham gimana cara untuk membuatnya ya kita perlu tahu juga. Tapi dengan membuat atau memikirkan sistem yang kayak Lego gini aja itu sudah sangat melelahkan. Nah, tadi dari sisi perencanaan, nah ini dari sisi pelaksanaan. Nah, kebetulan ini dari penyedianya itu Wika Gedung ya atau BUMN lah Wijaya Karya. Jadi dari sisi perencanaan bangunan gedung Pasar Pariaman ini secara prinsip dia skornya ada di 139. Nah, itu kan dia ada 3 tingkatan. Ada Pratama, Madya sama Utama. Ya, saat pelaksanaan ini karena masih berjalan jadi secara poin penilaian ini belum selesai. Di dalam penilaian itu ada hal-hal yang menjadi kriteria yang dilakukan penilaian. Siapa yang menilai? Ada tim asesmennya tertentu. Kalau untuk ini kebetulan memang dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi contohnya seperti proses metode pelaksanaan konstruksi hijau, lalu optimalan penggunaan peralatan, lalu ada konservasi air pada saat pelaksanaan
fisik di lapangan itu kayak gimana? Apakah air dipakai seboros dan seenaknya atau misalkan si kontraktor ini dengan inovasi tertentu dia mampu membuat misalkan tangkapan air untuk, apa namanya, membantu atau menunjang proses konstruksinya dia. Nah, ini juga ada evaluasi kinerja secara berkala. Forum-forum ini nanti memang harus dibuat sebagai, apa namanya, sebagai, tools tools untuk mengendalikan prosesnya. Selain itu juga rutin dilakukan, rapat progres, gunanya apa? Untuk memantau progres fisik lapangan ya. Ini saya pikir ini umum umum banget lah, teman-teman juga mungkin sebagian sudah ada yang mengalami. Ini juga ada pengoptimalan penggunaan peralatan. Nah, kalau dilihat di sini alat-alat yang digunakan, ini dalam kriteria penilaian bangunan gedung hijau saat pelaksanaan fisik itu alat berat itu harus punya jadwal, alat berat harus punya izin layak fungsi. Operator alat berat itu punya izin, punya sertifikat. Nah, ini mungkin menarik seperti yang kemarin ada yang posting di grup tuh. Apa tuh kemarin ada yang nyosor tiba-tiba nabrak rumah, siapa yang salah gitu kan? Kontraktor, owner, subkon gitu atau operator. Nah, seperti itu. Nah, ini jadwal ya. Dan setiap alat berat memiliki jadwal pemeliharaan. Ini apa ya namanya ya? Karena areanya area berpasir dan kita mengerjakan bore pile, jadi ini agak bikin bikin lama kerjaan pas awal-awal. Jadi ketika dia ngeboring gitu ya, boring berapa meter, tiba-tiba berhenti. Berhenti, mesti ditarik, di dalamnya kan penuh pasir tuh. Pasir, lengket, air segala macam, bersihin lagi, masuk lagi, drill, 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 berapa meter, berhenti lagi, stuck gitu ya, tarik lagi berapa kali, akhirnya ada beberapa mesin yang jam dan rusak, harus apa namanya, harus menunggu sampai karena kebetulan alatnya sewa, menunggu sampai yang punya alat itu datang melakukan servis atau datang untuk mengganti dengan alat yang lain lah, yang benar kayak gitu. Ini kan adalah hal-hal yang secara metode juga harus dipikirkan. Nanti kira-kira seperti apa gitu. Apakah bisa pakai panjang gitu ya, dengan kondisi sekitar pasar itu adalah hunian, rumah-rumah yang lantai satu, tersikat dia pakai panjang, jedar, jedar, tahu-tahu rusak, retak, kita dituntut, diklaim ya, atau di demo misalkan kayak gitu ya, yang lebih parah ya. Itu juga metode yang perlu dipikirkan. Seluruh alat berat memiliki izin layak fungsi. Nah, ini juga wajib. Nah, ini administrasi sih memang, tapi kalau proyeknya government punya, sekarang itu memang lagi giat-giatnya bahwa selain fisik, administrasinya juga harus benar gitu. Penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi. Oke, nah mungkin ini salah satu contoh aja penggunaan hollow sebagai panti kayu, pengurangan penggunaan material alam. Nah, hollow ini pun juga bisa dipakai beberapa kali sehingga meminimalisir kita misalkan pakai yang apa kayu gitu ya, berapa kali pakai rusak penggantian, secara cost itu iya jelas nambah, tapi secara efeknya dia terhadap alam juga ya ada pengaruhnya. Ini juga sisa beton nih, sisa beton itu kan juga bisa dia jadi waste gitu ya. Waste ini pun dia ada hitung-hitungan sendiri nih, mungkin teman-teman ada yang jago soal ini. Di project sebelumnya, kontraktor atau ada yang make, sisa beton ini sebagai pot ya, box planter itu yang buat taruh tanaman, sama dipakai buat car stopper gitu. Jadi benar-benar dioptimalkan lah seoptimal mungkin sisa betonnya itu supaya, eee, secara penilaian baik gitu ya, dan secara waste juga dia tidak terlalu banyak memberikan beban terhadap lingkungan. Ini juga pemilihan sampah proyek. Lalu penerapan sistem manajemen SMK 3. Nah, ini merupakan isu yang juga lagi apa ya, lagi kencang ya sekarang ya. Mungkin teman-teman juga lihat juga di media beberapa tahun lalu tuh ada 2 atau 3 kejadian yang lagi bikin jalan tol itu ya, tol layang yang di, Jakarta Cikampek, box girdernya jatuh. Atau apanya itu jatuh kemudian terjadi meninggal lah, terjadi, korban jiwa dan segala macam. Jadi K3 ini juga sedang galak-galaknya lah kalau dari sisi pemerintah karena ini penting ya, ini menyangkut nyawa. Kalau istilahnya begini kan, kalau duit hilang, project hilang nggak ada masalah.
Ketika nyawa hilang ya urusannya bisa lain lagi gitu. K3, masih dengan K3, ini juga safety net ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Safety net ini untuk minimalkan sampah atau material. Kemarin juga awal-awal belum pakai safety net, udah naik sampai ke lantai 2, tapi baru struktur, kemudian debunya ya karena ya pinggir pantai debu project. Kebetulan di sisi sebelah sini kan ini pedagang nih, pedagang yang beberapa nanti akan masuk ke sini gitu. Debunya terbang deh, ada yang mulai ke sini, ada yang protes, oke lah kita harus segera nih. Oke, ini material yang ramah lingkungan. Nah, mungkin seperti gitu Mas Sardiman yang saya bisa share. Saya juga nggak mau share terlalu banyak ya. Tapi intinya prinsipnya saya sebenarnya kurang paham nih yang kita sampaikan ini cocok untuk teman-teman yang masih semester 1, 2, 3, 4. Atau enggak, tapi paling enggak gambaran ada itu adalah keren, jelas profesinya. Ini juga jelas, dia bisa jadi lawyer, jurusan arsitektur, orang ngambil sipil arahnya kemana nih? Mungkin dia bisa jadi konsultan, nggak sedikit juga teman-teman angkatan saya yang kerja di banks ya, tapi pada prinsipnya sipil ini dia membentuk mindset yang logis lah, mindset yang logis dan dia menurut saya sih sistematis. Harusnya kita sedikit lebih bangga daripada teman-teman yang jurusannya non teknis, menurut saya sih kayak gitu. Ya. Mungkin gitu Mas Sardiman, terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih ini Kak Bibi. Terima kasih, materinya luar biasa sekali malam ini Kak Bibi. Ini sudah ada satu pertanyaan Kak Bibi dari saya sendiri Kak Bibi. Ini kira-kira ini kendala yang dialami Kak Bibi selama masa pelaksanaan ini proyek pasar Pariaman ini Oh iya. Kak Bibi ya? Oke, sebentar. Tadi slide-nya jalan nggak tadi sampai terakhir? Oh, jalan Kak Bibi. Slide-nya jalan sampai terakhir. Jalan. Kirain nggak jalan lagi. Kalau kendala sebenarnya secara teknis tuh tidak ada ya. Tapi karena kita semua tahu COVID itu kan datang sekitar bulan Maret, April ya. Nah, di situ dia terjadi perlambatan lah. Ini saya perhatikan hampir di seluruh kegiatan infrastruktur ya, baik yang PU ataupun yang enggak, itu hilang. Hilang, benar-benar hilang. Ada teman-teman yang, oh Pak Wibi saya udah, apa ya, kalau istilahnya kalau kami kan udah bintang tuh maksudnya dia udah pasti tuh dapat proyek itu Pak. Udah pasti dapat proyek itu, 3-4 hari kemudian hilang. Jadi udah nawar segala macam gitu ya, udah menang ternyata hilang. Itu juga kendala yang terjadi di dalam pekerjaan kita. COVID otomatis harus kita antisipasi. Waktu itu sempat di lockdown Kota Pariaman ya. Terus pekerja panik. Wah Pak, nanti kalau di lockdown kita nggak bisa pulang dong karena sebagian pekerja mungkin sekitar 60-70% itu dari Jawa dan mereka berpikir waduh kok kayak gini susah nih kita nggak bisa keluar kemana-mana gitu, nggak bisa ketemu keluarga dan lain-lain. Akhirnya mulai timbul tuh riak di dalam badannya kontraktor gitu ya, segala macam, ada yang provokator lah segala macam ya, akhirnya dipulangkan hampir 100 orang waktu itu tuh pulang. Otomatis slow banget, kegiatan slow banget, deviasi sempat minus. Nah, tapi memang bijaknya kementerian ya, karena kita tahu ini harus diantisipasi, kontraknya terpaksa di adendum dari sisi waktu, yang harusnya mungkin ini selesai di 9 bulan, itu menjadi mundur. Total sekarang sudah masuk di bulan ke-12. Akhirnya kita mundur hingga dengan Januari 2021. Efeknya apa efeknya? Efeknya adalah pertama terhadap perencanaan ya. Perencanaan itu maksudnya perencanaan kalau dari sisi kontraktor cash flow pasti. Ya kan kalau kontraktor kan pasti urusannya masalah duit aja. Duit buat apa sih? Duit buat bayar tukang, duit untuk mendatangkan material, ya kan? Sama yang terakhir duit untuk dia maintain atau biaya pemeliharaannya. Nah, ini kan berubah. Apalagi nggak sedikit kontraktor itu yang
saya mohon maaf, ini mungkin secara permodalan tidak kuat ya. Ini karena ini BUMN mungkin dia lebih tangguh lah. Tapi kalau misalkan enggak, dia harus meminjam atau menggunakan modal lain. Sementara dari sisi pemberi modal, misalkan bank, dia kan juga hitung-hitungan, bunganya bertambah dan segala macam. Jadi di sini tarik-tarikan nih, Mas, tarik-tarikan. Kira-kira bisa berapa bulan nih? Selesai nggak sekian bulan? Gitu. 1-2 bulan bisa selesai nggak gitu. Jadi prinsipnya di situ. Itu satu dari pekerja. Kedua dari sisi material. Material itu memang waktu itu sempat terhenti juga. Terhentinya gara-gara di pabrikan sama juga pekerjanya pada berhenti kan, nggak pada masuk, otomatis produksi stop, nggak bisa ngirim ke lokasi kerjaan, ya udah jadi sana teriak sini juga teriak, kita juga teriak kayak gitu. Jadi apa ya, ini uniqueness daripada project lah menurut saya. Kalau ya mungkin saat ini kalau ada yang sudah mengalami ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan belum, saya pikir, tapi menurut saya ini menarik nih, yang kayak gini-gini tuh menarik. Dinamika proyek tuh selalu seru. Zaman kami mengerjakan GBK, itu luar biasa. Tekanan proyek itu nggak cuma datang dari orang lokal, orang luar datang. Waktu itu kemana dia? Dari Arab tuh. Dari Arab itu dia dari ini ya nih, kayak komitinya untuk olahraga renang internasional. Nah, kalau kita kan PSSI ya, sepak bola ya. Terus kalau luarnya kan ada FIFA, ada AFC gitu ya. Kalau teman-teman yang bola pasti paham nih. Tapi kalau misalkan renang nih dia juga ada nih, masing-masing ada nih, basket ada, atletik ada. Terus si orang Arab ini dia datang ngelihat kerjaan kita yang secara jadwal tuh dia lihat setahun apa bisa selesai digeleng-geleng. Maksudnya dalam artian negara lain itu meragukan kapasitas kita nih orang Indonesia untuk mengerjakan proyek dalam waktu yang relatif cepat gitu. Iya. Tapi kan kita eksekusi, kita buktikan pada Indonesia, kita buktikan juga sama dunia bahwa Indonesia bisa nih. Kita mengerjakan proyek tepat waktu yang mundur dikit lah waktu itu. Mundur dikit karena itu tadi tekanan lah, tekanan proyek lah gitu. Tapi akhirnya ya semua kita tahu event Asian Games itu berlangsung dengan sangat baik. Nah, di tiap daerah menurut saya agak-agak berbeda nih tekanannya. Ada yang datang dari proyek itu sendiri, ada yang datang dari eksternal. Mungkin saya nggak akan buka di sini lah. Tapi paling nggak ini adalah gambaran kalau orang mau berjibaku di dalam project, especially for government project ya. Kalau untuk commercial project, residence project, misalkan bikin rumah, ruko, menurut saya sih relatif mudah lah. Relatif mudah lah, tantangannya nggak begitu dan teman-teman bisa mengerjakan dengan enak. Misalkan nih, udah bangun satu ruko gitu ya, dindingnya dijebol karena si yang ownernya ngerasa, oh itu nggak mau jebol lah gitu. Yang ini pindah ke sini, pintunya pindah dari sini ke depan, warnanya jangan warna kuning lah, gantilah warna oranye misalkan kayak gitu ya. Kontraktor bisa menagih sesuai request-nya pemilik gedung. Dalam aturan pemerintah itu nggak bisa kayak gitu. Itu tetap dihitungnya 1 kali. Jadi memang harus benar-benar presisi lah. Ini teman-teman sipil tuh harus cermat. Ya mohon maaf misalkan kayak tadi kita jadwal jam berapa? Jam 7. Aku lihat nih jam 7 waktu Indonesia Barat nih. Apa yang salah atau ini yang salah gitu. Iya. Mungkin sepele tapi dalam pekerjaan salah hitung, roboh, orang mati gitu ya. Efeknya kepada penjara gitu. Jadi gampang susah lah. Nggak pengen nakut-nakutin, tapi itu fakta yang ada Iya. di kita lah, gambaran di kita saat ini. Tapi tetap menarik kok, menarik. Teman-teman jangan ini, menarik. Kedepannya menarik, Indonesia masih akan sangat banyak pembangunan ya. Kalau di negara lain kan pusing, mau ngebangun gimana coba, aturannya udah susah. Kayak misalkan biaya untuk tukang di Singapura itu mahal banget, sangat mahal orang-orang untuk bayar tukang Singapura itu. Kalau Indonesia relatif lebih murah. Relatif lebih murah. Terus secara skill juga kita juga masih sangat perlu dipertajam lah untuk tukang kita. Perlu sertifikasi, ya perlu pelatihan-pelatihan. Dan ini akan makan waktu tidak sedikit. Tapi saya sih percaya ke depan masih cerah kans untuk pelaku konstruksi di Indonesia. Gitulah Mas, kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Bibi. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sip. Ini materi kita berakhir ini pada tepat jam 21.48 waktu Indonesia Timur. Mas ya? Oke.
Ini Sip, oke. kita bisa minta filenya ke Bibi supaya kirim di grup nanti. Yang ini Ya, kita berbagi file di grup. Atau boleh, ya boleh sih. Tapi gede banget nih 195. Nanti gini aja deh, saya sederhanakan dulu ya. Ya, kompres dulu. maksudnya nggak perlu ya nggak usah gitu. Oh. Nanti baru saya share di grup gitu gimana. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Kak Bibi. Minta maaf, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Kakak Esther Sigarlaki kan. Ini maaf Kak, mau tanya. Saya mau tanya soal safety net. Dalam pembangunan, apakah harus memakai safety net? Oh, oke. Soalnya di dari saya, yang saya tahu tidak memakai safety net. Iya ini Mbak Esther ya? Apa Kak Esther? Kak Esther ya? Esther Sigarlaki. Kalau sebenarnya kalau safety net, nah ini mungkin juga teman-teman perlu, ini kaitannya dengan RAB. Ada dua nih teman-teman, ada RAB, ada RAP. RAB itu rencana anggaran biaya ya, biaya untuk pembangunan umum itu yang keluar. RAP ini dapurnya kontraktor atau penyedia jasa. Jadi safety net ini sebenarnya merupakan salah satu aspek dari K3 ya, K3 gedung. Tujuannya apa ya? Kayak tadi misalkan debu-debu itu kalau di sini kan pinggir pantai ya, kebetulan anginnya juga lumayan kenceng gitu ya, terutama pada waktu tertentu itu sejuk memang, anginnya kenceng, sejuk ya. Nggak enaknya kan debunya juga ikutan keluar tuh, stret gitu ya. Dan itu membahayakan orang-orang. Itu untuk area kalau misalkan areanya terbuka gitu, orang lagi naik motor, tiba-tiba kena debu gitu ya, dia begini-gini, tiba-tiba nabrak atau kelindas, K3 lagi ujung-ujungnya gitu. Jadi memang kalau di dalam peraturan itu diatur tuh, maksudnya kondisi seperti apa yang mengharuskan dia pakai safety net di dalam Permen PU tentang K3, sistem manajemen K3. Wajib atau enggak? Kalau misalkan proyeknya government, saya akan bilang itu wajib. Wajib. Nah, itu makanya perlu dimasukkan ke dalam metode yang tadi itu yang RKS gitu ya. Terutama kalau bangunannya udah multi-story, misalkan di atas 3 atau di atas 4 lantai kayak Jakarta itu udah puluhan lantai, itu udah wajib itu pakai ini. Kalau enggak di kita enak sih. Enaknya maksudnya gini loh. Teman-teman punya rumah nih misalkan. Rumahnya ukuran tanahnya misalkan 500 meter persegi. Rumah teman-teman misalkan 150 meter persegi. Pengen dong dilebarin kalau punya duit, ya nggak? Gimana cara lebarin? Ya aku lebarin lah. Enak, tidak ada kontrol. Kalau di luar itu nggak bisa kayak gitu. Jadi maksudnya teman-teman mau ngelebarin sekian meter persegi, harus ada gambar, izin dulu ke pemerintah. Nah itu nggak boleh jalan tuh sebelum pemerintahnya ngecek kesiapan dari kerjaan konstruksinya. Nanti secara berkala apa istilahnya tuh ya, si petugas lah, si officer itu dia akan datang gitu ya, ngecek kalau tidak sesuai di stop. Kalau di kita kan enggak, enak aja kita mau nambah 100 meter lah, mau tanah segitu mau ditutup semuanya pakai beton sehingga nggak ada ruang terbuka hijaunya gitu, nggak ada kontrol, nggak ada kendalinya gitu. Gitu. Kalau di sini memang kalau untuk government saya akuin tidak semua kontraktor itu mengikuti. Kenapa? Karena baliknya ke RAP. Safety net itu kan duit, benar nggak? Tapi masalah dia tidak bisa muncul ke dalam RAB. Dia nggak bisa tunjulin pembelian safety net itu nggak bisa kalau dalam pemerintah nih. Itu harus masuk ke dalam analisa biaya. Jadi di dalam perhitungan biaya itu kan kemarin rame-rame itu ada RAB. Di situ kan ada analisa. Dari kehitungan Menteri PU kan 10-15% profit. Gitu kan, ada cost di situ. Itu cost itu yang harus masuk ke dalam safety net itu yang harus masuk ke dalam itu gitu. Tapi bisa dimunculkan dikunci di dalam metode di dalam RKS yang tadi gitu. Jadi ini benar-benar ketika kita sudah masukkan ke situ, saya katakan secara real mungkin tidak semua kontraktor pun mau. Kenapa? Karena balik lagi duit. Kontraktor usaha begini kan dia bisa jadi sangat baik ya, bisa jadi sangat ya mohon maaf yang kasar kelihatannya. Tapi ini fakta yang terjadi di lapangan gitu. Nggak semua orang mau benar-benar ngikutin yang ya kayak tadi ini safety net ini. Tapi kalau gedung pemerintah saya bisa bilang karena peraturan menterinya ada itu jadi wajib akhirnya. Tapi mungkin memang untuk kayak di atas 3 lantai, 3, 4, 5, 6 lantai itu ya perlu. Tapi kalau cuma 1, 2 lantai saya nggak usah lah. Gitu. Itu paling Kak Esther. Halo.
tes. Oke, baik Kak Bibi. Oke. Ini Esther sudah menjawab ini. Baik, terima kasih kepada Kak Bibi. Saya balas di sini kalau ada yang mau tanya. Paling gitu ya, Mas Sardiman. Oke. Ya. Terima kasih atas todongannya. Nanti lain kali kita ketemu lagi Kak Bibi. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Semangat terus besok Senin. Semoga ada materi lain yang mau Kak Bibi bagikan dengan kami mahasiswa nih Kak Bibi. Ya ini sebenarnya ada banyak nih. Kemarin kan saya ngontak teman saya, ada yang dia di BIM tahu ya, building information modeling itu yang kayak 3 dimensi. Nah, itu juga bagus tuh. Maksudnya itu juga mencegah meminimalisir kesalahan perhitungan sama kesalahan volume tuh dalam gedung gitu. Cuma kemarin dia lagi sibuk, ya udah deh ntar aja Bang. Banyak sebenarnya Mas. Cuma ya sambil jalan lah ya, gantian sama yang lain gitu ya. Nanti minggu depan kita bisa ini. Oh Siap. ini ada mau request ini Kak Bibi. Mau request. Iya. Ada di pertanyaan di chat itu Kak Bibi ada. Boleh Kak ini kita bahas tentang BIM? Boleh, kenapa enggak? Oh nanti Tapi kita jangan dengan saya. kita atur waktu saja buat bahas ini tentang BIM. Nah, boleh. Nah, karena sekarang Iya. Ini kalau akhir tahun kan memang lagi lagi ya orang-orang lagi benar-benar ini saya sendiri sebenarnya lagi ngejar progres kerjaan teman-teman di lapangan, lagi muter keliling segala macam. Ya kita sempatkan berbagi lah. Cuman mungkin Januari lah baru pada Mas, baru pada mungkin agak-agak sedikit turun lah tensinya. Gitu. Gitu paling ya Mas ya. Oke, begitu saja Kak Bibi. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Bibi. Oke, makasih teman-teman. Semangat terus, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Bibi. Kita keluar semua Kak Bibi ya. Yes, thank you.